bagaimana tuh cara mendapatkan golden medal? Pertama presentasi harus bagus. Pernah kayak nyerah gitu di tengah jalan kayak, duh nih ngoding nih capek banget kayak, aduh ini kayaknya nyerah deh. Jadi pilihannya ada dua, antara menguasai teknologi atau dikuasai teknologi. Oke, selamat datang di Codecast Teknologi Informasi UIN Wali Songo Semarang. Tepuk tangan pada suaranya. Jadi Codecast kali ini nih program baru ya di Teknologi Informasi ini di YouTube-nya TI Crew. Nanti tolong di-subscribe. Jadi tema pada hari ini yaitu mahasiswa berprestasi. Tepat di sebelah kanan saya yaitu adalah mahasiswa berprestasi di angkatan 2024 yang sudah mensabetkan atau menggali atau mengukir sejarahnya untuk dikategorikan sebagai mahasiswa berprestasi di sini. Di sini bersama Syahrul Naufal. Untuk Syahrul Naufal, gimana? Boleh diceritain sedikit gak tentang latar belakang dulu nih sebelum kita mendalami lebih dalam terkait gimana caranya menjadi mahasiswa berprestasi. Oke, latar belakang dulu ya. Ya. Lebih kayak riwayat pendidikan atau gimana? Boleh dari riwayat pendidikan boleh, nggak apa-apa. Kalau pendidikan saya SMK dulu pernah mondok di Balai Kambang Jepara ya. Di Jepara berarti? Iya, di Jepara. Oke. Mondok selama 3 tahun. Di situ lulus langsung coba daftar SNBP di UIN Wali Songo. Oh, berarti pilihan satunya SNBP itu UIN Wali Songo Semarang? Enggak lah. Pilihan pertama UNES. Oh, malah pilihan pertamanya UNES. Iya, kedua baru UIN. Jurusan yang di UNES itu? Sama sih, pokoknya yang related lah sama TI. Oke. Berarti kalau di UNES itu ada teknik informatika ya? Kalau nggak salah. Lupa sih, intinya ya sama-sama lah. 11-12 gitu. 11-12? Iya. Oke. Nah, tapi nggak keterima SNBP. Sama. Habis itu coba SNBT. Coba lagi SNBT? Iya. Oke. Ya, untuk universitasnya sama, UNES sama UIN Wali Songo. Tetap sama ya di pilihan pertama sama pilihan keduanya itu ya? Oke. Akhirnya keterima di UIN Wali Songo sini. Nyesel nggak? Enggak sih. Enggak lah ya. Dekat soal. Dan awal mulanya Syahrul ini nih bukan tertarik tapi kenapa kok milihnya tuh teknologi informasi? Mulai dari mungkin SMK ya, kayak kalau ngelihat teknologi itu emang suka aja gitu. Oh, berarti dari SMK itu sudah ada pengalaman ya? Pengalaman tuh bukan kata yang tepat sih, tapi kalau ngelihat gitu ya, kalau melihat teknologi itu suka gitu. Oh, hanya pandangan di SMK bahwa teknologi ini harus dipelajari lebih lanjut lagi. Iya gitu. Oke. Jadi coba dari saat pertama kali belajar coding itu tuh apa ya tantangan dari Syahrul sendiri ya? Tantangan dari diri sendiri. Yang pertama laptop. Dulu nggak punya laptop. Oke. Ya, waktu udah punya laptop baru belajar gitu kan. Itu belajar coding itu tuh otodidak kah atau mungkin pernah ikut course online atau offline dan apapun itu? Kalau nonton YouTube tuh otodidak nggak? Otodidak? Ya, berarti otodidak. Oh, berarti belum ada arahan ya, maksudnya harus mengarah kemana? Berarti hanya pengen tahu secara otodidak gitu ya? Iya, cuma pengen tahu aja gitu. Oke. Tapi dengan Syahrul sendiri ini apa ya yang membuat berat untuk menjalankan terutamanya sudah terjun di semester 3 ini ya? Iya, semester 3 di jurusan teknologi informasi ini, tepatnya di UIN Semarang ini nih, apa ya kendalanya tuh? Kendalanya tugasnya banyak. Oke. Iya, banyak banget. Jadi antara menyeimbangkan antara mau belajar sama ngerjain tugas, terus juga organisasi juga gitu.
Oh, sebelumnya ikut organisasi apa ini? Baru itu sih organisasi daerah. Organisasi daerah, berarti Orda ya? Ya, Orde. Oke. Berarti emang karena tugasnya banyak dan tidak bisa ngambil kesempatan buat menelusuri lebih lanjut lagi ya, karena terhalang sama tugas-tugas dari dosen. Iya, enggak juga sih, cuma terhambat aja gitu. Terhambat aja. Nggak sampai Oke. terhalangi. Kayak pernah nggak sih dari Syarul sendiri ini nih pernah kayak nyerah gitu di tengah jalan kayak, duh nih ngoding nih capek banget, kayak aduh ini kayaknya nyerah deh. Apalagi di semester 3 ini ya, seperti yang kita lihat tuh di luar sana tuh orang-orang kuliah itu tuh sering banget menyerah di semester 3 sampai semester 5 ya. Karena baru sadar bahwa ini tugas banyak banget, terus kayak gak selesai-selesai, gak berhenti-berhenti. Mati satu tumbuh 1000. Tugas udah selesai, muncul lagi tugas-tugas. Nah itu tuh gimana tuh? Pernah gak sih ngerasa menyerah di tengah-tengah jalan? Kalau menyerah, alhamdulillahnya belum. Belum. Ya, kalau capek udah jelas ya. Capek udah jelas, oke. Jadi paling cuma kayak capek gitu. Nah, oke. Udah istirahat gitu. Dengan capek kayak gitu tuh, apa yang membuat Syarul ini nih aktif? Dibilangnya gini kayak, oke, ini capek dan apa yang harus Syarul lakukan pada saat Syarul itu tuh udah merasa capek dan untuk mengatasi hal capek tersebut. Selain yang tadi yang istirahat atau apa. Contohnya kayak bermain game atau jalan-jalan, traveling. Gitu. Kalau untuk misal capek gitu ya, biasanya ya jelas istirahat pertama. Kedua paling ya sepedaan gitu. Sepedaan? Iya. Berarti suka olahraga ya? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Berarti emang olahraganya di sepeda itu ya? Iya, paling cuma sepeda keliling kampung gitu. Oke. Di Jepara berarti? Nggak dong, di Semarang dong. Kampungnya? Iya. Kalau kampungnya tetap di Semarang. Oke. Syarul ini dengar-dengar nih mendapatkan juara 1 ya di kompetisi Sintek di 2025 ini. Itu gimana tuh kok bisa tuh jadi juara 1 atau bisa dibilangnya juara terbaik ya? Iya. Intinya Sintek itu kan kayak bootcamp gitu ya. Yes, buat betul. belajar membuat website, front end, terus Figma sama IoT. Ya alhamdulillah emang sih teman saya sih. Jadi kita satu tim tuh kompak lah gitu. Oke, Ya, berarti mulai dari timnya desain, terus front end sama back end gitu kompak lah. jalan ya, Iya, jalan. satu jalan gitu ya. Tapi di Syarul sendiri di bagian Sinteknya ini megang role apa tuh? Kalau saya sendiri front end. Front end. Ya front end. Ada kendala nggak tuh pada saat membangun sebuah project untuk mengikuti kompetisi di Sintek 2025 ini? Ada nggak kendalanya di bagian front end? Kendala jelas ada. Kayak gimana tuh? Mulai kendalanya? dari kayak responsivitas atau mungkin desain Figma-nya yang belum jadi. Oh, telat ya, nggak sesuai ya berarti ya? Iya, tapi ya bisa lah, alhamdulillah bisa. Oke. Dan mengingat kembali Syarul ini tuh mendapatkan Golden Medal International Youthpreneur Competition. Iya. Apakah betul? Betul. Nah itu coba aku minta Syarul untuk jelasin dong. Aku dari pribadi aku nih tidak tahu nih International Youthpreneur Competition tuh seperti apa? Oke, mulai dari International Youthpreneur Competition dulu ya. Yes, oke. Intinya itu kompetisi internasional. Yaitu lomba bisnis plan. Bisnis plan, oke. Ya, jadi kita bikin sebuah bisnis plan mulai dari bisnis canvas model, terus juga produknya juga dibuat. Jadi waktu itu tim saya kita bikin sebuah produk namanya Unitas. Unitas, oke. Pernah dengar aku nih Unitas nih. Unitas itu kayak kita mewadahi lah kalau ada kayak ojek-ojek kampus gitu loh. Oh, berarti ranahnya tuh ke Gojek-Gojek gitu. Maksudnya antar makanan kah atau antar jemput kah? Kalau kita lihat kan di kampus kan kalau WhatsApp itu ada kan kayak menyediakan jasa antar barang. Iya, gitu iya, kan, ada kan. Nah, Unitas tuh kayak mewadahi kayak platform gitu buat mereka. Oke. Nah, itu ide bisnisnya. Dan bagaimana tuh cara mendapatkan golden medal? Pertama
presentasi harus bagus. Presentasi. Iya, Oke, sebelum lanjut situ, aku pengen tahu itu tuh terlaksana di tempatnya tuh di mana ya untuk International Youth Trainer Competition itu ya? Untuk tempat ada di Polifourneka Kendal. Di Kendal. Ya, dekat dari sini. Oh, dekat. Oke, itu untuk kompetisinya itu hanya untuk Semarang kah atau Enggak kan internasional. Jadi bahkan ada dari negara lain. itu apa aja Ya, itu? kemarin ada dari Malaysia, dari Thailand gitu. Oh, bahkan ke Kendal ya, Iya, ke ke Indonesia untuk mengikuti International Youth Trainer Competition ini. Oke, 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 oke. Berarti itu untuk membuat sebuah project Unitas ya? Ya, Unitas itu tuh dari berapa lama tuh sampai akhirnya bisa final, bisa mempresentasikan di banyak negara tetangga kita? Berapa lama ya? Mungkin ada 4 bulan gitu. 4 bulan. 4 bulan? Ya, mulai dari ide produknya, terus bikin aplikasinya, bikin papernya juga. Itu mungkin lebih dari 4 bulan. 4 bulanan lah. Itu dari bulan apa? Aduh, lupa. Berarti yang jelas kayak gak sebentar ya waktunya ya untuk membangun sebuah unitas dan bisa dilihat di kancah internasional ya. Iya. Dilihat dari beberapa negara seperti tadi Malaysia, Thailand dan beberapa tetangga negara kita. Dan dari perjalanan Syahrul sendiri ini sejauh ini tuh ada nggak momen atau project sederhana itu yang bikin Syahrul ini merasa bangga berhasil untuk nyelesainnya sendiri? Untuk project yang membanggakan ya pertama Unitas ini ya. Iya. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya tentu ada kayak website pertama kali itu tentu pasti bangga kayak, buset bisa gini gitu. Apalagi dilihat di kancah negara ya. Ya, Negara waktu yang lain ya. pertama kali belum kan. Soalnya pertama kali. Oh, oke. Jadi apa sebelumnya itu Unitas ini nih kita bisa bilangnya apa ya? Mengikuti kompetisi ini selain di Youth Trainer Competition ini ada lagi kah selain Ada. sebelum ini? Ya ada. Itu apa itu? Sebelumnya ada di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Tapi saya juga kurang tahu. Oke. Terus kemarin juga ikut itu IWSC, International Wali Songo Science Competition. Ada lagi ya, internasional lagi. Itu coba ceritain tuh bagaimana tuh kok bisa. Itu dapat apa? Golden juga? Enggak sih. Sayangnya itu enggak juara. Mungkin dapat silver. Itu udah lumayan ya. Maksudnya kayak Enggak ya. membanggakan lah. Maksudnya bisa membawa, Iya. menghasilkan silver medal. Dan menurut Syahrul sendiri ini langkah-langkah yang paling efektif nih untuk belajar coding dari nol? Pertama mungkin membangun motivasi gitu ya. Motivasi itu Ya, perlu itu kayaknya. motivasi. Kalau udah punya motivasi tuh udah kayak tinggal mengalir aja gitu. Ngikutin alur ya. Ya, kayak langsung kita searching ini, searching itu, tinggal kayak sudah mengalir aja gitu. Oke. Dan memang kalau coding dari nol tuh sebenarnya kan kalau dari pribadi aku tuh aku butuh mentor ya, karena kita juga belum tahu apa-apa nih, kayak ini Python disuruh ngapain, bahasa Python dan teknologi-teknologi tertentu, tools. Jadi dari Syahrul sendiri ini punya nggak mentor atau emang otodidak? Kalau mentor sayanya nggak punya. Berarti otodidak ya? Berarti emang benar-benar mahasiswa berprestasi ya, yang benar-benar bisa beradaptasi tanpa mentor sampai menjadi tamu di sini sebagai mahasiswa berprestasi. Banyak nih pemula atau orang awam nih bingung kalau mulai bahasa program tuh dari mana dulu. Kalau dari Syahrul sendiri, bahasa pertama kali Syahrul belajar. Oke, untuk ini pertanyaan yang sangat umum ya. Sangat umum. Yes. Pasti yang lain juga banyak kayak tanya, kita bahasa pertama yang dipelajari apa gitu. Kan. Itu banyak yang tanya. Dan jawabannya juga udah banyak di internet. Intinya tuh kalau kita pengen belajar bahasa baru itu, bahasa yang pertama kali, kita itu cari tahu dulu kita mau bikin apa.
Oke, oke. Apakah kita mau bikin website atau aplikasi atau mobile? Nah itu kalau kita udah tahu kita mau bikin apa, itu baru kalau bikin website bahasanya ini. Kalau mau bikin mobile bahasanya ini gitu. Oke, berarti sebelum memilih bahasa pemrograman itu, kita harus tahu dulu ya, kita mau buat project itu apa ya berarti ya. Jadi nggak sembarangan memakai bahasa yang asal gitu ya. Iya. Oke. Ada nggak sih kayak Syarul sendiri nih dari semester 1 sampai semester 3 ini nih merasa jenuh atau merasa kayak males gitu. Apalagi kayak tugas banyak, aduh males banget, tugasnya banyak banget. Untuk mengatasi hal tersebut atau menjaga konsistensi. Itu bagaimana untuk Syarul sendiri? Oke, kalau jenuh tentu ada ya, jenuh. Kalau biasanya saya mungkin kayak jeda 2 minggu gitu ya, nggak ngapa-ngapain itu. Terus ya baru kita kayak ngelihat project yang lama atau nonton YouTube gitu. Contoh-contohnya gitu. Biasanya langsung ada motivasi lagi gitu. Oh, oke. Iya. Berarti baik lagi ya dengan Syarul tadi yang udah bilang ya bahwa motivasi itu nomor pertama ya. Karena jujur ya, karena sebagai programming ya ide-ide itu ya dari motivasi kayak untuk pressure nanti ke dunia kerja seperti apa. Itu kan dibentuk pada saat kuliah ya. Terus dari pengalamannya Syarul sendiri nih, kesalahan apa yang sering dilakukan pemula pada saat ngoding? Kesalahan? Ya. Waktu pemula mungkin itu sih apa ya, kayak langsung cepet-cepet itu loh. Jadi belajarnya nggak pelan-pelan gitu mengikuti alurnya. Oh. Langsung kayak lompat-lompat gitu. Terus juga ada tuh orang kayak langsung belajar sekaligus banyak gitu loh. Bukan satu-satu gitu. Nah, Syarul sendiri nih, kita ulik lagi. Syarul sendiri nih tipikal yang apa? Yang satu-satu kah atau langsung seabrek? Satu-satu. Satu-satu. Dan itu pun nonton di YouTube. Ada di YouTube, tapi kalau sekarang mungkin tambahin course-course itu. Oh, Ya. nah Syarul nih ikut course apa nih? Course online berarti ya? Iya, online. Itu course-nya apa tuh? Ada yang gratis kayak Free Code Camp. Free Code Camp, oke. Ada juga yang berbayar kayak decoding. Decoding udah populer banget ya. Iya, populer. Untuk lumayan lah dapat sertifikat terus dilampirin di LinkedIn. Aku sendiri kalau aku tuh ikut course gratis. Oh, course gratis? Iya, jadi aku nih ikut Revo. Oh, Revo U itu ya? Iya, Revo U itu, terus My Skill, terus IQ Lab, aku lupa IQ Lab dan segala macam. Tapi enggak di pemrograman. Di apa? Di data analisis. Ya, oh, data analis. Ya, aku emang sekarang ini udah mulai tertarik untuk terjun ke data-data. Kalau data analis itu apa yang dipelajari itu apa? Yang dipelajarin tuh gini, untuk kayak data analis tuh kita secara dasarnya ya, gimana caranya tuh kita nanti pada saat ke dunia lapangan atau dunia kerja itu tuh kita akan nerima data yang berantakan, yang mentah, yang gak bisa orang lihat. Jadi tugasnya data analis, mungkin kita ke role-nya kerja ya sebagai data analis atau risk analis itu tuh mencoba untuk gimana caranya data mentah itu menjadi data yang benar, yang memunculkan insight untuk bisa dibaca oleh teman-teman. Oke, kayak bikin histogram gitu juga. Yes, betul banget. Itu data analis itu memang perlu banget ada skill membuat dashboard yang dimana orang nggak tahu ini data kayak ini data apa. Jadi tujuannya untuk data analis atau risk analis dibentuk ini nih yaitu untuk membuat dashboard agar orang-orang awam tuh tahu bahwa contoh kayak penjualan bulan Juli menaik terus Agustus menurun. Nah itu kita sebagai data analis atau risk analis ini harus menentukan ini jalannya mau ke arah kemana. Yang menentukan itu semua yaitu di data analis itu. Oke, keren. Ya aku juga pelan-pelan ikut gratisan terus juga ya masih belajar. Aku juga orang awam yang benar-benar dikit-dikit belajar ikut course yang gratisan. Nah, kalau boleh tahu nih aku pengen ngulik
Syahrul nih, sumber belajar tadi kan seperti kayak YouTube atau course. Itu tuh yang paling membantu Syahrul waktu memulai untuk mengoding tuh apa tuh? Yang mana? Antara course gratis, course berbayar sama YouTube. Sayangnya YouTube sih. YouTube. Iya, YouTube, malah di YouTube. Kenapa tuh kalau di YouTube? Yang pertama di situ tuh komplit. Kan itu internet ya. Jadi semua orang bisa upload video apa yang mereka mau ya. Iya. Dan itu banyak banget konten-konten dari programming gitu. Biasanya kalau YouTube itu buat dia, contoh kayak ada orang membuat YouTube tentang program coding gitu, pasti kan satu album tuh ya. Satu video tuh kayak ada yang sejam, ada yang 2 jam. Itu tuh Syahrul tuh jenuh gak sih? Jenuh lah. Jenuh? Iya, pasti jenuh. Tapi itu tuh dihabisin full atau berhenti setengah dulu baru nanti dilanjut lagi? Kalau aku biasanya aku skip sih. Oh, di skip. Iya, aku skip. Oke. Karena udah tahu lah ya, algoritmanya udah kebentuk ya. Iya, ya. Jadi selain Syahrul nih mempunyai kemampuan yang teknis nih, skill apa yang menurut Syahrul ini nih penting dimiliki oleh orang-orang yang ingin sukses di bidang IT atau ngerti di bidang IT? Mungkin skill yang paling penting itu komunikasi pasti. Komunikasi, oke. Ini mungkin skill yang saya juga belum terlalu menguasai ya. Tapi ini skill yang penting, komunikasi. Emang rata-rata kalau orang-orang IT itu introvert ya? Maksudnya nggak banyak ngomong, tapi emang teknisinya emang gacor. Ya emang terkenalnya begitu ya, orang-orang IT ya. Tapi memang skill komunikasinya emang penting banget ya, karena apalagi di dunia kerja, bagaimana cara kita mempresentasikan hasil sebuah project yang kita buat untuk di perusahaan atau di event-event tertentu. Nah, kan dunia teknologi ini kan terus berkembang ya, sangat cepat ya. Bagaimana Syahrul terus up to date biar nggak ketinggalan mengenai teknologi-teknologi yang akan mendatang? Oke, untuk up to date ada banyak sih caranya ya. Oke. Bisa mungkin lewat seminar atau follow akun yang tech review gitu. Oke. Banyak orang nih masih ragu untuk memulai belajar coding yang merasa kayak gak punya basic IT, dan pesan dan motivasi dari Syahrul sendiri. Motivasi untuk belajar IT. Yes, betul. Oke, yang pasti karena kita sudah di tahun 2025. Betul? Ini sudah zaman teknologi, zaman AI. Oke, setuju. Ya, jadi pilihannya ada 2. Antara menguasai teknologi atau dikuasai teknologi. Oke. Menguasai teknologi atau dikuasai teknologi. Iya. Karena emang sekarang udah AI-nya udah benar-benar merubah segalanya ya. Kayak contohnya kita bisa nge-prompt, kita bisa mencari jawaban di internet seperti kayak di ChatGPT, terus bahkan AI pun bisa dibuat video ya, video AI. Itu emang AI ini harus digunakan yang baik, tidak dibuat oleh negatif, harus selalu dibuat untuk positif. Dan dari Syahrul sendiri nih, pernah nggak ngoding nih menggunakan AI? Jelas pernah. Jelas pernah. Iya. Nah, AI ini AI apa? Yang sering dipakai Syahrul untuk membuat sebuah project atau membangun sebuah structure algoritma di sebuah. Kalau yang sering saya pakai itu ChatGPT sama Gemini doang sih. ChatGPT sama Gemini doang. Tapi itu kan ada limitnya tuh. Iya, ada. Biasanya Syahrul untuk mengatasi yang limit-limit itu gimana tuh? Pernah ngoding banyak gak? Maksudnya nge-prompt banyak terus akhirnya kena limit? Kalau selama ini belum sih. Belum pernah Belum? kena limit. Wah, bener-bener. Berarti emang masih bisa berprestasi nih ya. Soalnya dari aku pribadi, aku sering nge-prompt buat bangun project, tiba-tiba limit terus nunggu beberapa jam. Nah itu yang PR tuh. Berarti emang gak salah saya emang masih berprestasi nih ya. Tetapi Syahrul sendiri ada pesan-pesan gak ya untuk terutama untuk teman-teman Syahrul sendiri yang di semester 3, untuk adik tingkatnya, untuk gimana cara untuk bertahan di jurusan teknologi informasi ini?
Jadi ya mungkin itu tetap harus belajar sendiri, Oke. belajar otodidak. Oke. Berarti kita sudah tahu ya bahwa teknologi ini udah sering banget terjadi dan sudah terjadi, sudah menguasai semua elemen di bumi ini. Jadi kita juga dapat kata-kata dari Syarul sendiri, mau menguasai teknologi atau dikuasai oleh teknologi. Itu sangat berbahaya itu. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Oke. Oke, thank you Syarul sebagai tamu di podcast TI Crew, lebih tepatnya sudah mau speak up tentang TI untuk terkait teknologi informasi, terkait AI dan terkait latar belakang yang mudah-mudahan yang nonton nanti di YouTube ini bisa terpandang lah. Oke. Terima kasih untuk Syarul sudah menemani di siang podcast kali ini. Jangan lupa kembali lagi nanti di podcast selanjutnya. Dadah.